Yuki-chan, yuk kita campur. Hari ini aku mau campurin Yakult mangga, puding, soda, dan yang terakhir jelly guys. Pertama kita siapin bahan-bahannya dulu. Aku mau pakai Yakultnya 2 aja. Lanjut buka jelly, aku bakal pilih yang warna hijau karena itu rasa mangga. Oke, langsung aja kita tuang Yakultnya satu persatu ke dalam gelas blender guys. Kalau udah tinggal masukin puding mangganya. Tapi kok kayaknya nggak muat ya guys. Kalau gitu pakai sendok aja. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sekarang aku mau buka jelly nih guys. Jelly kedua, kok agak susah ya. Dan yang ini jelly ketiga guys. Terakhir aku bakal campurin soda, buka dulu. Ini pakainya dikit aja ya guys, jangan sampai kepenuhan. Kalau bahan-bahannya udah masuk semua, tinggal pasang tutup mesin blendernya. Pastiin lampu indikator birunya nyala sebelum dibalik ya. Tekan tombol ini buat nyalain blendernya. Sambilan nunggu, jangan lupa like dan subscribe dulu ya guys. Kalau dirasa udah, tinggal tekan tombolnya lagi. Siapkan gelas dan jangan lupa taruh es yang banyak biar dingin. Ayo kita tuang, pelan-pelan aja ya guys biar nggak berantakan dan tumpah. Oh iya, aku mau hias pakai permen bola susu warna-warni di atasnya. Oke, saatnya kita coba. Ternyata rasanya enak guys. Kelas hilang. Apaan nih kok? Katanya sih kelas yang muncul di sistem bakal hilang alias dihapus. Waduh, gawat dong. Tapi santai aja lah kok, masih loading ini. Itu cuma karena belum ada pencet tombol dan subscribe secara bersamaan. Kan? Kelas 1B, kelas sebelah dong. Deket banget Wai, untung bukan kelas kita yang hilang. Cia deg-degan. Iya lo sampai gak salah makan lo tuh. Semoga kali ini kelas kita lolos lagi. Kelas 2 C. Syukurlah. Tapi kamu penasaran gak sih Celo? Apa yang terjadi sama murid-murid di kelas yang hilang itu ya? Mungkin mereka pindah sekolah. Iya kah? Kayaknya enggak deh, soalnya ruang kelasnya juga ikut lenyap tahu. Kalau nggak percaya lihat aja sendiri, sekolah kita di lowongan udah lega banget kan? Kok aneh? Woi cempreng, lu dipanggil Bu Tita ke kelas 3A tuh. Hah? Ngapain? Ya mana gue tahu, gue cuma disuruh manggil lo doang, keles. Halus kalang banget ya. Lo tahu kan Bu Tita nggak suka orang lelet, kalau mau disemprot ya nggak apa-apa. Iya. Permisi Bu. Ya silahkan. Kelas 3A. Dateng, kelas ini dong. Loh, mana? Nggak hilang kok, kelasnya masih ada nih. Axel lewat, Axel. Hah? Kok Celo dicuekin sih? Atmosfernya berbeda, kayaknya kita berada di dimensi lain. Maksudnya? Kita bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihat kita. Apa? Mari kita bahas kasus kematian di dunia Tayo. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Tayonya sendiri dong. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Tayo? Gani, bestinya sendiri ya? Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Citu. Yang double decker itu ya, bus bertingkat. Oke. Kemudian siapakah yang terakhir terlihat bersama dengan Tayo? Hana. Wajar sih, dia kan teknisi ya. Pasti dia ngecek-ngecek dong. Setelah proses penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama? Lani. Apa iya? Lani pun memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Rogi mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lainnya? Hart? Itu bukannya asistennya si Hana ya? Saat kasus ini menemui jalan buntu, tiba-tiba muncullah salah saksi kunci penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Itu namanya Pat bukan sih? Yang mobil patroli itu kan? Proses persidangan akhirnya selesai. Hakim pun sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? Lani? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh asli dari Tayo? Apakah sesuai dengan tebakan Kak? Kasus kematian di dunia Sanrio. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Pom-pom Purin. Siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari pom-pom Purin? Hello Kitty. Menarik ya. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lanjut, siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? My Melody. Instingnya tajam kayaknya. Lalu siapakah yang terakhir terlihat bersama dengan pom-pom Purin? Lala. Dia ini peri atau malaikat ya? Kalau malaikat, jangan-jangan malaikat pencabut nyawa lagi. Setelah dilakukan penyelidikan, siapakah yang ditetapkan sebagai tersangka utama? My Melody. My Melody bukan yang tadi kepala detektifnya ya? Kok jadi dia? My Melody memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Cina Monroe. Karena masih belum menemukan titik terang, diperlukan saksi kunci. Siapakah saksi kuncinya? Lala. Lala kan yang terakhir bersama ya? Masuk di akal sih. Proses persidangan panjang pun akhirnya selesai. Siapakah yang dipenjara? Kuromi. Kok bisa Kuromi sih? Padahal tadi dia gak terlibat apa-apa loh. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu guys. Siapakah pembunuh aslinya? Dia kan yang pertama kali nemuin jasadnya ya? Mari kita bahas kasus kematian di dunia Princess. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Princess Belle. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Princess Belle? Princess Aurora. Tunggu, dia bukannya putri tidur ya? Yang penasaran siapa pelaku utamanya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? Princess Wulan.
Mulan siapa ya Mulan? Mulan! Kemudian siapakah yang terakhir terlihat bersama dengan Princess Belle? Princess Wulan! Mulan! Mulan mulu perasaan. Dia tuh kepala detektifnya juga ya? Mencurigakan. Setelah kerajaan melakukan penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Princess Rapunzel. Princess Rapunzel pun memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Princess Aurora. Yang pertama kali menemukan jasad ya? Masuk di akal sih. Karena kasus ini semakin melebar, tiba-tiba muncullah seorang saksi kunci. Siapakah saksi kuncinya? Princess Rapunzel. Tadi dia itu yang ditetapkan sebagai tersangka utama ya. Tapi dia juga jadi saksi kunci. Menarik gak sih? Dalam persidangan terakhir, hakim kerajaan memutuskan siapakah yang masuk penjara? Princess Rapunzel. Tunggu nih, ingat-ingat ya. Tadi kan dia yang ditetapkan sebagai tersangka utama. Habis itu dia juga saksi kuncinya. Dia juga yang dipenjara. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai dengan tebakan kalian? Wulan? Mari kita bahas kasus kematian di dunia mata pelajaran. Siapakah yang menjadi korban kali ini? MTK. Alhamdulillah. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari MTK? Bahasa. Ini gue penasaran sih. Kenapa ya nilai bahasa Indonesia gue tuh selalu pas-pasan? Padahal gue orang Indo ya. Kok bisa? Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? PKN. Wah, boleh-boleh. Pasti bijak. Kemudian siapakah yang terakhir kali bersama dengan MTK? Agama. Wah, semoga amal dan ibadahnya diterima ya. Amin. Setelah proses penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? PJOK. PJOK tidak terima. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Komputer. Wah, pinter sih. Komputer mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? IPA? Tiba-tiba entah dari mana muncullah saksi kunci penting. Siapakah saksi kuncinya? Seni budaya. Proses persidangan sekolah akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? IPA? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah? What? Kasus kematian di dunia Pokemon. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Pikachu. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari Pikachu? Ash atau S sih bacanya? Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah kepala detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini? Psyduck? Ini yakin dia nih. Tak kok dia tiba-tiba amnesia bagaimana? Lalu siapakah orang terakhir yang terlihat bersama dengan Pikachu? Ash? Wajar sih, kan dia yang punya ya. Setelah penyelidikan, siapakah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Meowth? Ini punya tim Rocket bukan sih? Meowth pun memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Psyduck? Lah, dia bukannya kepala detektifnya. Psyduck pun menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lainnya? Jessie. Itu anggota tim Rocket kan? Jaksa penuntut pun mengajukan banding. Yang menghadirkan seorang saksi kunci penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Snorlax? Lah, si gabut. Proses persidangan panjang akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? James? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai dengan tebakan kali? Jessie? Jadi, si James? Mari kita bahas kasus kematian di dunia jajanan. Siapa yang menjadi korban kali ini? Es cekek. Wah, kedatangan aku ini. Walaupun tiap hari makku teriak es terus, tapi tetap saja ku hantam. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari es cekek? Berarti tinggal sedotan atau plastiknya doang ya? Milady. Menarik. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Telur gulung. Wah, kok enak-enak ya? Lapar jadinya. Kemudian siapakah yang terakhir kali terlihat bersama dengan es cekek, cimol, apa cilok gitu? Oh, cimol, ada bubuk cabenya, cimol ini, fix cimol. Cimol pun merasa keberatan. Ia memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Milady. Milady tadi tuh yang pertama kali nemuin jasadnya sih. Kok jasad sih? Plastik. Apa sih? Pokoknya yang dia pertama kali nemuin si es cekek kan? Milady mengaku tidak bersalah. Ia menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lainnya? Basreng. Level berapa itu? Saat kasus ini menemui jalan buntu, tiba-tiba muncullah seorang saksi kunci penting. Siapakah saksi kuncinya? Piscok? Waduh, gila lu EBM. Persidangan akhirnya selesai. Hakim sudah menjatuhkan keputusannya. Siapakah yang dipenjara? Milady? Tadi kan dia yang pertama kali nemuin jasadnya ya. Sama kalau nggak salah dijadiin alibi juga kan? Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah sesuai? Sebelah? Mau? Mari kita bahas kasus kematian di dunia kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Siapakah yang menjadi korban kali ini? Basket. Dan siapakah yang pertama kali menemukan jasad dari basket? Padus. Paduan suara dong. Yang gak heran sih, mereka kan emang paling vokal. Yang penasaran siapa pelaku sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe dulu terus nonton sampai habis. Lalu siapakah yang ditunjuk sebagai kepala detektif untuk menangani kasus ini? Paskib.
Siapa anak paskib? Bentar lagi 17-an nih, kita geret bendera nyampe atas. Oke? Kemudian siapa yang terakhir kali terlihat bersama dengan basket? Bulu tangkis, smash! Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu? Bukan spesies itu. Oh, salah ya? Setelah proses penyelidikan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini? Futsal. Wah, ini dua-duanya sama-sama olahraga yang populer, guys. Futsal tidak terima, yang memberikan pembelaan berupa alibi. Siapakah alibinya? Teater. Wah, kebanyakan drama ini mah. Teater mengaku tidak bersalah, yang menyampaikan bahwa ada tertuduh lain dalam kasus ini. Siapakah tertuduh lain tersebut? Robotik. Ini zaman gue kagak ada nih yang canggih-canggih begini nih. Paling mentok juga pramuka. Tiba-tiba entah dari mana muncullah saksi kunci penting dalam kasus ini. Siapakah saksi kuncinya? Dance. Tetet toret, tetet toret. Proses persidangan akhirnya selesai. Hakim pun sudah menjatuhkan keputusannya. Siapa yang di penjara? Marching band. Beuh, ini mah dijamin penjara kagak bakal sepi. Oke, yang kita tunggu-tunggu nih guys. Siapakah pembunuh aslinya? Apakah? Lah?